Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in min umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bersyukur pada Allah pada siang atau pagi hari ini kita dipertemukan kembali setelah lama saya tidak bergabung ke komunitas ini. Meskipun beberapa kajian selalu diadakan, tapi baru kali ini kami bisa bergabung lagi dan hari ini saya diminta untuk menyampaikan tema terkait dengan bagaimana menyelesaikan masalah pewarisan di pengadilan agama. Saya tidak akan bicara tentang peradilan agama secara institusi, eh, tentang kewenangan dan lain sebagainya, tapi akan praktis kepada barangkali sesuai dengan tema yang diharapkan oleh pengendara, terutama kepada Om Anas, tentang bagaimana menyelesaikan masalah kewarisan di pengadilan agama. Saya batasin ke situ saja. Di situ saja, sebenarnya kalau kita bicara waris, kita sudah pernah ulas siapa pewaris, siapa ahli waris. Nah, ketika hal itu terjadi atau dibawa ke pengadilan agama, saya lihat Pak Syafruddin yang basicnya juga lawyer, pengacara, saya yakin paham. Saya bisa kelompokkan ada dua kepentingan. Ada dua kepentingan, tentunya ada dua motivasi juga dong. Gitu. Yang pertama, dan mohon maaf saya tidak siapkan bahan PPT karena saya memang baru masih capek, kemudian baru banyak kegiatan, dan terakhir kemarin masih siang mentoring dengan anak-anak di kantor itu, sehingga saya tidak sempat bikin PPT. Saya ulangi kembali ke pokok masalah bahwa ketika persoalan kewarisan atau masalah ke pengadilan itu ada dua kepentingan dan tentunya ada dua motivasi juga. Kepentingan yang pertama ini di antara seluruh ahli waris, nah ini, di antara seluruh ahli waris ini mempunyai motivasi yang sama, ingin menyelesaikan secara baik-baik dan secara damai dalam menyelesaikan harta peninggalan dari pewaris. Pewaris itu bisa suaminya, bisa istrinya, bisa orang tuanya, bisa kakeknya, bisa anaknya ya, dari pewaris. Nah, jadi mereka eh, punya niat yang sama, ingin secara baik-baik. Kemudian yang kedua, eh, ke yang pertama dulu. Nah, ketika terjadi yang seperti ini, semua ahli warisnya kepentingan yang sama, tidak niat untuk mereka berselisih, berbeda pendapat, maka bentuk yang diajukan ke pengadilan agama itu adalah perkaranya adalah berupa permohonan. Sederhana itu permohonan ya, bukan gugatan. Nah, kepentingan yang kedua tadi ketika ahli waris itu ada yang berbeda pendapat, ada yang kekeh mau dibagi, ada yang tidak, kemudian ada yang ngotot tidak perlu dibagi nanti sementara yang lain memang wajib dibagi dan harus dibagi, maka jelas menjadi sengketa. Nah, itu biasanya yang menimbulkan konflik sehingga silaturahim bahkan antara ahli waris pun berpecah. Naudzubillah min dzalik yang seperti itu. Baik, kita kembali ke yang pertama dulu ya, ke yang pertama. Ketika orang bermohon untuk ke pengadilan agama misalkan skala masalah warisnya dengan cara baik, niatnya tidak bersengketa, itu saya bisa runut barangkali historinya. Zaman dulu barangkali Ibu Yati dengan Pak Safruddin atau Om Manas juga pernah lihat ada istilah fatwa waris ya. Ada fatwa waris, kan orang yang lebih dikenal di kampung, di masyarakat tuh minta fatwa waris ke pengadilan agama. Tujuannya apa? Ini biasanya motivasinya karena ada aset yang tersimpan di lembaga lain, misalnya ada aset deposito, ada aset BPJ apa eh, jam sostek tenaga Asuransi. kerja, kemudian ada juga ada tabungan yang mengendap di pengadilan,
Ya. Ada juga mungkin karena mau transaksi objek yang mau dijual, tapi sepakat menjual ahli warisnya, sehingga perlu fatwa waris zaman dulu begitu. Nah, fatwa waris itu kan seseorang atau kelompok ahli waris yang minta ke pengadilan minta tetapkan bahwa ini adalah ahli waris dari si A. Nah, ini fatwa waris tujuannya seperti itu. Nah, istilah itu sekarang tidak digunakan lagi. Pada zaman-zaman sebelum tahun 89, itu masih fatwa waris. Kemudian tahun 89 sampai tahun 2000 2000 2000-an itu adalah P3HP. Nah, ini permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa. Nah, ini. Permohonan pembagian P3HP itu permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa, penetapan harta peninggalan. Permohonan penetapan harta peninggalan di luar sengketa. Nah, itu. Nah, yang sekarang, nah itu mulai 2000 sampai hari ini adalah dalam bentuk permohonan penetapan ahli waris. Nah, ini. PAW disingkat. Pertama fatwa waris, kedua P3HP, ketiga yang terakhir adalah PAW. Kenapa seperti itu? Nah, usut punya usut, ternyata ketika fatwa waris itu dulu digunakan. Kalau fatwa waris dan P3HP itu sangat sederhana dulu pengajuannya. Jadi misalnya ada 10 ahli waris dari almarhum misalnya, datang ke pengadilan. Cukup menghadap ke ketuanya saja salah satu. Nah, salah satu ya. Minta difatwakan. Jadi minta fatwa kan cuma minta fatwa. Jadi minta ditulis, jadi yang tanda tangan cuma ketua pengadilan. Nah, itu zaman dulu. Nah, kemudian yang kedua, yang P3HP pun sama seperti itu, minta termasuk bagiannya objeknya apa. Tapi di sini ternyata banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk ahli waris sendiri. Ada ahli waris yang tidak disebut, ada ahli waris yang tidak di apa, yang tidak dilibatkan sehingga dirugikan. Nah itu karena tidak melalui proses penelitian dan melalui proses persidangan, kan cukup menghadap, lapor, minta dikukuhkan surat semacam surat keterangan saja, sehingga prosesnya cuma seperti itu. Dan itu pejabat lain nggak ada yang tahu, cuma ketua pengadilan yang tahu itu sama paniterannya. Nah ini, nah disitulah karena ada banyak seperti itu, ada ahli waris yang memang berhak menerima, tidak dilibatkan, maka di tahun 2000 sampai hari ini itu harus dalam bentuk perkara, tapi perkaranya sederhana dengan perkara volunter bahasanya, permohonan pengajuan. Tadi permohonan penetapan ahli waris yang harus melibatkan seluruh ahli waris dan prosesnya melalui persidangan. Karena kalau dalam persidangan itu bukan hanya seorang yang menghadapi 3 orang dan saling melengkapi sehingga ada kecermatan lebih dijamin. Karena mental orang sekarang, nah sama ahli waris saja saling menutupi, saling tidak mau jujur, apalagi ada aset yang mungkin sangat berharga. Sehingga yang menguasai itu, apalagi ada sudah diliputi jiwa serakah. Beda halnya kalau kita sudah sadar, oh ini kan warisan orang tua, harus dibagi memang. Apapun itu kita nggak ada berhak. Kalau begitu bagus, tapi kan kenyataannya sekarang enggak. Nah, dan ahli waris ini pun harus dilibatkan seluruhnya yang masih hidup. Yang masih hidup, baik itu yang nyata ada di sekitarnya atau yang nyata hilang. Maksudnya ada kan ahli waris yang sudah tidak diketahui keberadaannya, bertahun-tahun nggak diketahui meninggalnya. Ada misalnya ya, keluarga kita atau ada keluarga waris ada yang gila misalnya. Atau orang yang tapi lepas hilang kemana nggak tahu. Itu nggak boleh dia tidak disebut. Kalau dia hilang harus dinyatakan hilang dulu. Istilahnya ada permohonan mafkut, bukan mafkut ya, mafkut. MAFQUD, mafkut, orang yang hilang. Orang yang hilang yang tidak diketahui keberadaannya manakala dia sebagai ahli waris dan ada ahli waris yang lain mau mengajukan permohonan ke pengadilan, maka dia juga dilibatkan, tidak boleh tidak dilibatkan. Termasuk anak-anak yang punya keterbelakangan mental, Down syndrome misalnya. Dia juga dilibatkan. Nah, bagaimana caranya dia? Maka ada konteks lain, ada ketentuan lain terhadap anak-anak yang Down syndrome atau keterbelakangan mental, tapi dia umurnya udah mungkin dewasa banget kalau umurnya, tapi kan dia tidak mampu berbuat apa-apa, maka dia perlu wali pengampu. Siapa yang ditunjuk wali pengampunya terhadap anak tersebut? Itu harus jelas juga ketika misalkan masalah waris. Nah, ini bedanya kalau fatwa waris tadi. Fatwa waris tadi kan cuma apa?
cuman menghadap ketua pengadilan langsung dibuat surat. Nah, kalau sekarang mekanisme yang kami lakukan sesuai dengan peraturan yang kami dapatkan dari Undang-Undang Peradilan Agama itu, kemudian juga dikukuhkan dengan surat-surat Mahkamah Agung itu, maka bentuk perkara penetapan ahli waris. Jadi anak-anak yang keterbelakangan mental pun harus ditetapkan, termasuk anak yang di bawah umur, siapa yang bertanggung jawab pada perwalian anak itu, jelas juga ketika dalam penyelesaian waris. Sehingga apa? Benar-benar itu yang diharapkan wastu menuntaskan masalah yang diharapkan. Itu dalam konteks yang saya baru bicara permohonan penetapan ahli waris yang belum ada selisih, belum ada sengketa karena punya kepentingan yang sama. Kepentingannya misalnya ini asalnya kan cuma satu rumah misalnya, satu rumah. Tapi mau dijual, mau balik nama siapa yang betul ahli waris masih ada misalnya. Nah, semua ahli waris tanda tangan. Nah, ada yang ditetapkan ahli waris itu siapa? Itu perlu penetapan model biasa. Ada notaris yang seperti itu. Nah, tapi ada juga tadi lembaga keuangan perbankan misalnya, ada juga yang tidak perlu seperti itu. Nah, kalau tidak seperti itu sih nggak masalah. Tapi kalau di Jakarta yang saya pahami itu Jakarta dan di Bandung juga pernah itu memerlukan seperti itu. Kita pada mau transaksi jual beli rumah yang warisan, kemudian atau mengambil uang di bank, mencairkan jam sostek tenaga kerja, dan kemudian mencairkan klaim asuransi asuransi itu selalu ditetapkan memerlukan penetapan ahli waris di pengadilan. Tapi saya ada pengalaman kemarin ada tetangga yang meninggal di sekitar saya di Pamulang ini, dia mau menyelesaikan masalah tak apa kredit perumahan KPR-nya di bank. Nah, suaminya meninggal, tapi ternyata nggak perlu di pengadilan, nggak perlu, nah nggak masalah. Nah, kalau diperlukan tadi ini saya bicara terkait ketika lembaga keuangan perbankan atau lembaga yang memerlukan itu mekanisme seperti yang saya sampaikan lagi. Tapi kalau nggak perlu ya alhamdulillah artinya kan mudah. Cuman ingat dalam konteks Islam yang dikatakan ahli waris itu ahli waris siapapun yang masih ada di sekitar kita, tinggal di sekitar kita, ataupun orang yang tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya pun kalau dia belum ada kabar meninggalnya, maka apa? Maka dia tetap dicantumkan sebagai ahli waris, tidak boleh dikatakan diabaikan. Lalu bagiannya dikemanakan? Tentunya yang disisakan dong. Harus disisakan kalau mau dibagi. Siapa yang bertanggung jawab nanti? Silahkan sepakat ahli waris itu ditunjuk nanti. Sehingga sewaktu-waktu orang itu datang, bagiannya tetap ada. Nah ini yang bedanya dengan tadi fatwa waris, P3HP, kemudian terakhir penetapan ahli waris. Dan itu termasuk tadi kalau orang yang hilang, orang yang tidak diketahui keberadaan, ini dalam kajian fikih juga ada loh. Dalam kajian fikih juga ada itu. Orang dinyatakan hilang itu seberapa dan bahkan sampai di kajian fikih itu ada yang mengatakan bahwa dinyatakan meninggal. Nah, kalau udah ada siapa yang menyatakan adalah lembaga yang berwenang atau pengadilan. Jadi permohonan menyatakan orang ini hilang selain barangkali kalau kita kan kalau orang hilang dicari kan kepolisian ya. Tapi kalau dinyatakan hilang karena ada hubungan dengan waris ini ada penetapan pengadilan juga ada mekanisme penyelesaian perkaranya juga. Nah, memang prosesnya sedikit agak rumit tapi kan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak-hak hukum, hak ahli waris juga, maka itu diperlukan. Tapi kalau menyadari misalnya nggak perlu pengadilan deh, yang penting kita sepakat dan keluarga kita, saudara kita yang hilang, nggak tahu keberadaannya, kata merantau di Kalimantan, nggak pulang-pulang berpuluh-puluh tahun hidup otomatis, ya udah sisakan saja siapa yang bertanggung jawab, nanti kita sepakat. Nah, tanda tangan semua, no problem. Pengadilan cuma alternatif lain ya, jangan dianggap harus ke pengadilan, jangan dianggap harus ke pengadilan semuanya itu. Kalau saya menyarankan jangan sampai ke pengadilan kalau bisa. Nah, itu akan lebih masyarakat, akan lebih damai. Kecuali sampai ada konflik. Nah, itu yang tidak ada misalnya itu tidak ada jalan lain. Selama masih ada kompromi ngapain ke pengadilan? Nah, itu jadi masalah itu. Kalau perlu sepakat, bikin kesepakatan bersama, kemudian tanda tangan bersama, eh, itu yang dipegangi bersama. Sehingga ketika sewaktu-waktu ada masalah, nanti ahli waris berikutnya sudah nih di level ahli waris yang utama yang waktu tadi sudah nggak masalah. Kenapa yang level di bawahnya mempermasalahkan? Nah, ini sudah ada hitam di atas putih itu yang terbaik menurut saya. Karena memang budaya tulis menulis, budaya catat mencatat kita itu lemah. Padahal Al-Quran menyuruh ya. Al-Quran menyuruh bukan transaksinya memang di dalam segi bisnis saja. Tapi ketika dalam waris ada unsur hartanya juga penting juga sehingga kita bisa kiaskan ke sana. Sehingga barangkali itu yang untuk membentengi supaya di belakang hari tidak terjadi konflik antara ahli waris. Ini baru bicara segmen tentang kita mengajukan perkara apa menyelesaikan perkara tanahnya pengadilan tadi ada tadi fatwa waris pertamanya,
Kemudian P3HP permohonan penetapan pembagian harta peninggalan. P3HP itu P yang pertama permohonan, P keduanya pembagian, permohonan, P-nya penetapan, P keduanya, ketiganya pembagian, H-nya harta, P-nya peninggalan. P3HP itu ya. Permohonan, penetapan, pembagian, harta, peninggalan ya. Nah, itu. Tapi itu sudah nggak berlaku ya, saya katakan. Jadi kalau ada produk itu digunakan salah satu keluarga Anda, misalnya keluarga kita, di lingkungan kita, fatwa kok hari gini ada fatwa waris keluar dari Pengadilan Agama tahun 2024, itu tidak legal. Kalau keluar produk itu, tahunnya kok 2020, itu tidak legal. Karena di Jakarta sekitarnya ini marak pemalsuan putusan pengadilan. Terakhir, yang kami dapatkan di Jakarta Utara itu pemalsuan putusan izin poligami. Nah, itu dipalsukan. Di Pengadilan Agama Jakarta Utara itu ditolak izin poligaminya itu. Nah, tetapi kenapa muncul? Ada minta orang legalisir ke pengadilan, dikabulkan. Nah, ketemu di situ pemalsuannya. Nah, maka saya sampaikan bahwa kalau hari ini di tahun 2024 ada produk pengadilan agama manapun, mau Tiga Raksa, Jakarta, ini, kalau tahunnya dulu itu fatwa waris, P3HP itu adalah tidak legal. Yang adalah permohonan penetapan ahli waris PAW tadi itu. Nah, PAW. Nah, itu kalau ada salah satu keluarga di lingkungan kita itu, ini loh saya sudah dapat surat dari pengadilan, ini seperti ini bagiannya ini, fatwa warisnya ini. Salah itu. Tidak ada hari ini. Nah, itu barangkali. Barangkali di sisi ini dulu yang akan saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak. Nanti yang pakai sengketa nanti barangkali berikutnya, biar nanti tuntas dan paham. Karena rentetannya tadi ada beberapa hal barangkali. Orang yang hilang bagaimana mekanismenya, kemudian anak yang Down syndrome bagaimana, yang anak kebelakangan mental bagaimana, itu menjadi hal yang penting, tidak boleh dinafikan haknya, kemudian siapa yang bertanggung jawab harus jelas, sehingga nanti terlindungi semua ahli terjamin haknya masing-masing. Sementara itu barangkali karena tidak ada bahan, barangkali untuk diskusi silahkan kami saya tunggu barangkali karena cuma kita berempat untuk intensif, nggak ada masalah buat saya mau berempat, berlima, bersepuluh. Untuk ini kami respon sehingga kita ada progres untuk memahami masalah waris ini. Mudah-mudahan dari kita ini akan membawa pencerahan untuk lingkungan, paling tidak keluarga dekat kita, paling tidak ya. Barangkali itu, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan bersama. Ya, Saya Ustaz. Ya, silakan Bu Ros, silakan langsung. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, ya. Ustaz, saya tidak ditinggal meninggal suami. Kemudian tidak punya keturunan. Kemudian sudah diputuskan pengadilan dari pengadilan agama bahwa harusnya seperti yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa adik-adiknya terus ponakan yang sudah meninggal, sudah bapaknya ibunya meninggal, mendapatkan dan sudah diputuskan. Kemudian setelah itu setelah keluar dari pengadilan agama Tiga Raksa, kami ingin mengajukan permohonan pembagian, karena kayak sepertinya kalau maksudnya kita duduk bersama itu tidak bisa, karena mereka tetap menghendaki bahwa saya sedikit dan mereka banyak gitu. Tapi maksud saya dulu Ustadz, saya pernah ikut juga dengan Ustadz Zoom, bahwa ada kompilasi, tapi mereka tidak mau bahwa ada kompilasi terhadap harta yang ditinggalkan suami, karena di dalam akte itu tertulis nama saya, dan waktu itu kami berdua memang beli berdua, jadi tertulis di akte akte rumah, iya, akte rumah itu berdua, iya. Akte rumah itu berdua, nama berdua, tapi mereka tidak mau begitu. Jadi saya harus mengajukan ke pengadilan agama lagi untuk pembagiannya.
Nah, terus setelah saya saya punya advokat, mereka suruh tanda tangan untuk maju lagi ke pengadilan untuk pembagian ABC saya berapa supaya tidak ada perpecahan. Tapi mereka tidak mau tanda tangan semua. Itu bagaimana, Ustadz? Saya langsung saja tanggapi ya, Ya, silakan Pak Sanoto. Bu Ros. Saya tanya, yang kasus pertama itu masih bentuknya apa? Saya tanya dulu. Maksudnya Ustaznya? Isi kan ada di mengadili atau menetapkan di terakhirnya itu ujungnya apa? Coba saya tanya. Itu dulu Ibu mengajukan bareng-bareng sama ponakan-ponakan sudah Iya, suami. semua sudah diperiksa sampai saksi semuanya. Sudah ada penetapan ini penetapan demi apa ya Berarti namanya ya? begini, barangkali saya menetapkan ahli waris dari almarhum suami Ibu A, Iya, iya, posisi sebagai istri. iya, Kemudian si B adiknya. sebagai saudara kandung Iya, laki-laki, si iya C betul. sebagai baru begitu Iya, ya. iya Belum ada betul. pembagian harta ya. Iya, Apa nyebut sudah. hartanya ya? Belum nyebut objeknya ya. Iya. Nah, terus Nah, itu kan belum ada pembagian saya dapatnya berapa. nah, Ya, nah, baru waktu kan baru tujuannya barangkali mempermudah karena ada urusan yang harus segera diselesaikan. Nah, memang kalau nanti itu ada saudara ipar ibu dan ponakan ibu dari suami itu yang tidak setuju dengan kompilasi, dengan ada hak ibu terkait dengan tadi aset yang dibeli bersama tadi, itulah tadi yang nanti akan masuk ke yang tipe kedua, masalah luas. iya, Jadi harus ada sengketa, nggak mau bagi itu bisa jadi dasar bahwa mengajukan gugatan berikutnya nanti pembagian harta peninggalan namanya sengketa waris karena keluarga ibu, keluarga suami ibu nggak mau pakai kompilasi kan. Nah, iya, itu. Sementara dalam kompilasi merespon hak istri sebelum dibagi waris kan begitu. iya. Nah, itu berarti ada sengketa. Mereka tanda tangan atau tidak, ibu ajukan saja itu. Nanti akan dipanggil mereka di pengadilan, pengadilan yang menyelesaikan nanti. Jadi nggak perlu tanda. Jadi ketika ibu itu nanti udah ranah yang kedua sebenarnya. Tapi untuk menjawab pertanyaan ibu, ibu tidak perlu minta persetujuan mereka untuk mengajukan itu untuk kepentingan ini. Karena ibu udah membagi. Nah, karena apa? Kenapa ibu maju ulang? Karena ibu mau dibagi menurut kompilasi. Karena kan ada hak ibu sebagai ahli waris dari suami, dalam kompilasi kan ibu ada aset gono gini. Nah, Iya. kemudian sampai itu ada hak waris ibu. Nah, kan ada dua hak ibu di situ gitu. Nah, sisa dari gono gini yang bagian suami itu pun ibu masih ada haknya dan selebihnya baru kepada keluarga suami itu. Nah, tapi keluarga suami ibu kan nggak mau begitu ya. Nah, Iya. ya itu tanpa minta studi pendapat mereka pun ibu bisa mengajukan namanya gugatan waris dari almarhum suami. Nah, itu. Waris, iya. Oh iya. Kalau Ya, dulu sebenarnya itu bisa kalau awalnya sudah ada masalah begitu sekaligus bisa dulu nggak perlu lagi dipisah-pisah harusnya ya. Kalau ada tahu indikasi begitu, kalau ada indikasi begitu bisa langsung ke gugatan waris nggak perlu lagi tahapan itu dilakukan harusnya ya. Nah, itu sehingga dua kali ke pengadilan gitu. iya. Nah, cuman kan sudah terlanjur berarti itu seperti itu. Nah, itu cara yang ke pengadilan ya, kalau ke pengadilan. Tapi bisa juga kalau memang ya perlu orang yang dianggap disegani oleh keluarga suami itu dan paham hukum syariatnya paham, hukum kompilasinya paham, kemudian bisa diajak diberikan pencerahan mereka mau, nggak perlu ke pengadilan juga nggak masalah, akan lebih menjamin keluargaan lagi itu. Kalau ke pengadilan kan image-nya walaupun bagaimana perasaannya kan wah itu berselisih lagi masalah harta Iya. peninggalan kan jadi nggak nyaman memang itu. Nah, itu barangkali sementara jawabannya seperti itu ya ada dua cara dan memang kalau mau ke pengadilan nggak perlu lagi minta tantangan mereka karena mereka nggak mau dibagi sesuai dengan kompilasi itu. Kalau di pengadilan pasti pakai kompilasi masalahnya karena kompilasi merupakan hasil pemahaman syariat Islam dan kemudian Al-Quran maupun fikih-fikih tentang waris. Itu Bu Iya, Ros ya. iya, iya. Iya, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Cukup, Bu Ros? Ada lagi? Ya sudah, alhamdulillah Sudah terima ya? kasih. Sudah ya. Oh iya, iya. Baik. Terima kasih. Sedikit mungkin tadi sepertinya Pak Sarnoto, Ibu Ros itu kan kayak beli objek rumahnya itu uang bersama Ibu ya? Iya, betul. Oh, Uang uang bersama. bersama. Berarti kalaupun tidak mengacu ke kompilasi, seperti memang harus tetap
dibagi ya, Pak Hakim. Ya iya memang Kan eh, ada bagian, kan itu dibeli bersama. Nah, mungkin proporsinya tuh kejelasannya harus ada di situ. Berapa persen uang suami, berapa persen uang istri, dibagi dulu, baru yang sisanya itu, yang sisanya punya suami, baru yang dibagikan. Heeh. Saya saya Iya, dengar seperti itu ya, Bu iya, Ros ya. iya. Tapi kan mereka belum nggak tahu itu, jadinya sesuai dengan Al-Quran gitu aja katanya. Nah, tapi Ibu sudah sampaikan itu ya, bahwa ini Sudah, saya beli sudah, bersama, uang saya ada juga di sini. Sudah ya? sudah, sudah. di Al-Quran itu saya tambahkan ya, selain tentang waris, ada tentang lirijali nasibum mimmak tasabu walin nisa inasibum mimmak tasabun dalam konteks yang sudah berkeluarga ya. Bagi seorang laki-laki yang sudah berkeluarga dan mereka punya jerih payah dalam keluarganya, dia ada haknya. Bagi perempuan pun demikian. Nah gitu loh. Jadi semua syariat, kompilasi juga dari syariat sebenarnya loh. Cuman karena kita kan kita ini yang dikembangkan bahwa kalau istri itu cuman seperempat kalau nggak ada anak, seperdelapan nggak ada anak, tapi apa, mengabaikan dari hukum yang lainnya itu yang tidak dipahami oleh masyarakat atau keluarga kita. Iya. Nah itu yang jadi masalah sebenarnya sih. Mereka Hmm. tahunya kalau istri nggak ada suami itu cuma seperempat kalau nggak ada anak. Nggak tahu Iya. itu sumbernya dari mana. Gonogininya pun nggak dihitung. Nah, sehingga kalau Hmm. apa hartanya masih ada itu misalnya ada itu ya itu dibagi pokoknya istri cuma seperempat atau bahkan ada istri kan tidak apa-apa suruh keluar aja yang paling kejam malah begitu kalau adat kan begitu malah kan barangkali Iya, ya. iya. Tapi kalau tadi faktanya seperti itu, Ibu bisa jelaskan ini loh dulu belinya gini, apalagi bisa uang saya lebih banyak lagi malah. Uang saya dari objek ini besar 35%, ya suami cuman 25%. Nah, itu akan yang 25% itu Iya. saja. Bisa jadi seperti Iya. itu malah, Bu. Kalau mau dihitung-hitung rinci. Kalau Iya, 50-50 betul. mah ya memang 50-50, tapi kalau ternyata Ibu misalnya 90% yang uang semuanya 10%, ya 10% itulah yang warisannya. Nah, itu Iya, bisa jadi betul. cuma seperti itu, Bu Malan, kalau bisa detail seperti itu. Iya. Harus yang Sama penting Ustadz, bisa. ya, sama itu Ustadz saya kan rumahnya rumah satu lagi saya tempatin, memang dari mula udah saya tempatin dan itu belinya sesudah saya menikah. Itu saya ditanyakan terus kapan keluarnya saya dari rumah itu, gitu. Saya jadinya saya mau kemana? Saya kan nggak punya uang untuk kontrak gitu Ustadz. Oh, ini Kalau objek masalah itu. tenis itu barangkali begini. Nanti rumah itu nilainya berapa ya? Nilainya berapa rumah itu ya? Iya, Kemudian dari hak seluruh aset warisan suami itu dapat berapa? Misalkan tadi ada yang aset yang dibeli bersama ya. iya, Ibu misalnya itu aset yang dibeli bersama itu nilainya 500 juta misalnya. Kan ibu taruhlah saya anggap dibagi dua ya. Ibu iya. dapat setengah misalnya ya. 250 juta. Nah, anggap kalau itu memang apa kemudian yang dibeli setelah menikah rumah yang ibu tempati itu juga harta bersama juga kan ada hak ibu dia setengah di situ Iya. karena itu harganya 250 juta misalnya ya. Ya udah nanti kan ketahuan angka-angkanya misalnya. Ibu nggak usah keluar itu hak ibu semuanya dari kompensasi dari rumah tadi yang itu jadi bagian waris mereka mereka bagi nggak apa-apa yang gitu kan tergantung manfaatnya juga ada kemudian solusinya juga solutif tidak juga mendolimi ahli waris yang lain juga kan bisa dinilai dengan taksir harga gas sekarang sehingga akan mendapatkan manfaat bersama dan itu yang penting tadi catatan-catatan tadi di pengadilan agama pun eh, kalau sampai ke pembagian seperti yang saya sampaikan hitung angka-angkanya seperti itu sepertinya tidak sedetail itu kecuali sampai eksekusi nanti ya karena memang tetap nggak ada titik temu eksekusinya akan dirinci seperti itu tapi kalau sampai masalah perkara barangkali hak ibu yang misalnya ada rumah ada tanah ada kendaraan misalnya itu apa gonogininya nah kemudian dibagi dua hak ibu adalah seperempat plus setengah dari gonogini satu ya kemudian ibu juga dapat lagi seperempat dari yang seperempat dari setengah tadi. Nah, jadi ibu dapat setengah dari gonogini dan seperempat dari setengah peninggalan suami tadi, baru lebihnya ke ahli warisnya. Nah, bisa dilihat paling begitu kalau putusan di pengadilan itu jatuhnya. Tidak sampai masalah angka-angka yang saya sampaikan Oh, dan itu. Itu seperti oh, itu. Jadi persentase-persentase saja. Masalah angka-angka tadi kan dirinci bagaimana. Nah, itu yang bisa saya jelaskan di sini barangkali Ibu. iya, ya Ustadz ya. Ya Ustadz, makasih Ustadz.
Jadi saya harus ke advokat lagi untuk itu ya maju aja ya Itu Ustaz ya. terserah Ibu mau pakai jasa advokat, monggo. Tapi kan Kalau harus Ibu Heeh. Kalau Ibu mampu menyusun sendiri, kemudian Oh, menjelaskan sendiri, tanda tangan sendiri itu akan dilayani juga. Yang penting detail semua. Nanti ahli waris dari suami termasuk yang dalam penetapan ahli waris itu yang ada itu semua dilibatkan semua. Kan waktu itu bermohon semua. Jadi Ibu sendiri menggugat, melawan mereka. Eh, Misalnya ada 5, ya 5 semua dijadikan tergugat itu. Nah, nanti kenapa Ibu gugat? Karena mereka ketika diajak melakukan pembagian harta tinggal suami, dia maunya secara syariat, tapi syariat yang mana tidak jelas. Dan sementara ibu kan pengen haknya itu detail, baik gonogini maupun warisnya itu jelas. Sehingga objeknya sampai hari ini belum dibagi, misalnya. Nah, objeknya sebutin apa saja. Nah, nih, ada rumah, ada tanah, ada mobil misalnya, ada tabungan misalnya. Sebutin. Nah, rumahnya letaknya di mana, surat-suratnya apa saja, dokumennya dilengkapkan di situ. Ya, baru permintaannya nanti Ibu minta dikabulkan gugatannya, dua tetapkan ahli warisnya lagi, jika menetapkan bagian masing-masing ahli waris berapa, nanti di situ ada formulasinya. Kalau Ibu nggak bisa sendiri, Ibu memakai advokat, silahkan. oh Ya. iya, ya. Tapi Terima kasih. nggak perlu minta tanda tangan mereka, justru Oh mereka, iya. nah itu Ibu sendiri aja di situ. Nah, itu. Iya, Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih Bu Ros atas Iya, terima pertanyaannya. kasih. Mudah-mudahan ada progres terus Bu ya, dan bisa Amin, amin ya selesai Allah. Iya, amin ya Allah. selesai dengan damai dan tanpa ada sengketa lagi ke depannya. Iya, amin, amin, robbal alamin. Ya, baik. Ini ada dua lagi yang hadir. Ini ada Pak Fadil. Selamat datang Pak Fadil. Pak Imam. Assalamualaikum. Pak Adil kayaknya mahasiswa saya ini kayaknya. Oh iya. Oh mahasiswa ya? Iya Pak, pernah masih. Oh Mahasiswa iya. saya betul ya? Iya Pak, Nah, sekalian Iya. Oh belajar. Pak Sarfudi. Iya, iya. Mau Mas ini itu mana? Mas diskusi? Silakan Pak Imam atau Pak Fadil. Saudara Fadil. Silahkan kalau ada pertanyaan Fadil, Kalau ada Fadil. pertanyaan mungkin ya silakan. Tapi Mungkin sebelumnya juga apa boleh. ya Pak, kalau seandainya belum bisa on cam nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan, nggak apa-apa. Nggak masalah. Ada pertanyaan? Boleh, Silakan. Kalau ada, boleh sih silakan. Pak, saya mau bertanya. Ya, Kebetulan itu di keluarga saya juga ada adik terakhir dari ibu. Itu memang sampai sekarang belum punya keturunan. ya. Jadi cuman tinggal berdua bareng suami lah. Bisa dari yang disampaikan, saya kan sering dengar ya kalau keluarga lagi ngobrol, ibu lagi ngobrol, kakaknya ibu juga kayak asetnya bisa dibilang cukup ada dan itu dicari dari hasil bekerja bersama. Tapi kalau seandainya diperbandingkan memang pekerjaan dari istri itu lebih banyak untuk beli aset itu untuk di rumah. Nah, eh, ada kekhawatiran sedikit dari istrinya kalau seandainya nanti yang meninggal terlebih dahulu istrinya, ada rasa takut dari keluarga suaminya itu nanti, oh asetnya nanti kalau seandainya ini pengen diambil atau ini pengen diambil. Karena sekarang pun saat sudah masih hidup, adik-adik dan kakak dari suaminya itu sering kayak, yang ini buat aku aja ya, aku beli segini ya, yang ini buat ini aja ya, ini ya. Makanya istrinya itu sebenarnya pengen bikin wasiat ya saat ya. Jadi biar ketahuan nih, oh ada uangnya segini, nanti berapa untuk sedekah dan lain-lain. Tapi dari suaminya sebenarnya selalu nolak. Udah nggak usah lah, nggak usah bikin wasiat-wasiat gitu. Udah nggak usah lah, gimana nanti kita kan masih belum tahu ya. Nanti aja lah kalau seandainya udah lumayan tua lagi kayak gitu-gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau seandainya memang keadaannya seperti itu, yang paling bagus itu supaya di kedepan hari kemudian hari nanti nggak muncul polemik sengketa gitu, bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ya, silakan Pak Sanoto. Bisa dijawab langsung. Baik, ini mahasiswa semester 8 ini ya? 6 apa 8, Fadil? 6. Semester 6 Pak. Semester 6 ya. Ya di Bekasi 3 ya. Boleh. Iya, ahwal Syariah A. Semester ini. Semestinya diajak teman-temannya nih biar rame, Pak Mas Fadil. Tadi memang saya share di grup. Ini makanya ada yang muncul ini gitu. Oh, alhamdulillah ya. Besok-besok harus hadir semua ini, Pak Sanoto diwajibin.
Iya, iya. Siap. Baik, Fadil. Eh, Memang itu jadi problem. Sebenarnya dalam konteks ahwalus sosial hukum keluarga Islam, tulang punggung keluarga itu kan suami. Suami ya. Termasuk barangkali tadi kembali lirijali nasibum mimmaktasabu walinisai nasibum mimmaktasabun. An-Nisa ayat berapa itu? Ayat berapa Fadil yang insya Allah tahu itu ya. Nanti cek di An-Nisa ayat 30-an kalau nggak salah itu. Ayat 130-an itu. Nah itu eh, bagaimana supaya di belakang hari tidak terjadi konflik? Sebenarnya itulah barangkali eh, pemahaman keluarga. Kemudian ada kita yang di luar, barangkali kan Fadil dan keluarga kan termasuk orang luar di situ ya. Meskipun ada hubungan famili, tapi kan keluarga-keluarga lain itu yang paman dan bibi tante tadi ya. Iya, Ustaz. Nah, kita orang di luar merasa kasihan yaitu si bibi, si tante, dia yang banyak asetnya, tapi yang banyak ngerecokin eh, finansial atau masalah materialnya adalah keluarga suami. Sehingga seolah-olah peran istri itu malah istri ngajak kebaikan saja ditolak sama suami. Nah ini, nah itu sebenarnya komunikasi itu kalau sekarang belum, memang pelan-pelan ya. Barangkali karena memahamkan pasangan, memahamkan keluarga pasangan tidak mudah, tidak semuanya paham masalah. Jadi solusi wasiat itu sudah solusi yang bagus. Sebenarnya sudah pilihan yang barangkali tidak salah untuk si istri itu. Karena dia supaya jangan sampai nanti apa itu asetnya habis di keluarga suami karena ada indikasi sudah kebaca seperti itu. Nah ini, nah, ini makanya apa? Pilihan itu sebenarnya pilihan yang baik, cuman barangkali perlu kerja keras dan memang pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi mungkin triknya barangkali, maka selalu mengajak ya, selalu ingin ajak ngaji bersama itu suami itu, ajak ngaji bersama dengan guru yang sama, jangan berbeda gurunya. Kalau berbeda gurunya nanti akan diadu nanti itu jadi masalah itu. Nah kalau guru yang berbeda tapi satu visi nggak masalah. Nah, satu satu pemahaman tentang dia paham syariat, dia paham hukum kompilasi dan dia paham juga tentang wasiat dan sebagainya nggak masalah. Tapi kalau berbeda guru, berbeda ada yang madhabnya keras, kemudian yang lunak atau bahkan yang memang radikal misalnya. Nah itu yang jadi problem di kita ini kan banyak-banyak paham gitu. Nah ini barangkali ini solusi yang benar dan eh, barangkali gini ya kembali kepada kalau suatu ketika misalnya mudah-mudahan naudzubillah min dzalik tidak terjadi seperti itu ya ketika eh, itu sampai ranah ke pengadilan termasuk peran peran dalam mendapatkan aset harta itu ketika menjadi sengketa itu terkait dengan hak waris maupun hak lainnya itu akan kita cermati kalau sampai ke pengadilan itu ini misalnya rumah ini tadi saya kembali contoh Bu Rosyati tadi yang itu andil istri berapa beli bersama itu atau bahkan malah istri semua yang beli. Nggak ada dari suaminya misalnya karena istri wanita karir punya penghasilan dia tidak mau penghasilan habis berikan rumah semuanya tidak ada suami atau suami pun nggak ada beli rumah itu bisa jadi mutlak menjadi milik istri bisa jadi karena istri tidak berkewajiban menyediakan tempat tinggal harusnya suami. Nah, suami malah cuma numpang misalnya seperti itu maka bisa jadi atas rumah itu si suami bisa tidak dapat maka nah barangkali trik yang bisa dilakukan bukan persoalan kita pelit, hitung-hitungan, tapi kecermatan. Mulai hari ini atau kalau bisa dokumen-dokumen tentang perolehan harta mana yang diperoleh istri sendiri dari pembelian itu dicermati dari sekarang. Sehingga ketika nanti ada masalah itu muncul semua bisa jadikan data semua. Mana yang dibeli bersama suami dipisahkan juga dokumen-dokumen itu. Sehingga ketika jadi masalah, itu akan menjadi jelas. Nah, kelemahan kita memang dokumen tentang aset perusahaan itu yang kita lemah. Contoh misalnya ya, kita beli eh, mobil atau motor. Fakturnya aja kadang kalau kita mau jual lagi nggak tahu di mana berada. Padahal faktur ternyata penting ketika ada orang mau beli lagi kan, untuk mungkin balik nama, data itu diperlukan. Nah, kita kan kadang udah 10 tahun yang lalu fakturnya hilang. Nah, hal-hal seperti itu yang kita kadang-kadang lemah. Maka apa? Dokumen-dokumen penting apa barang-barang berharga itu tolong dijaga dari sekarang dan siapa yang beli itu harus jelas. Ini barangkali trik barangkali sehingga nanti ketika ada keluarga lain yang ikut intervensi mau tiba-tiba mau ngambil seenaknya saja
ini loh, saya berani bertahan karena kami mempunyai andil lebih banyak di sini. Kalau nanti dibawa ke ranah legal, misalnya sampai ke tadi tipe kedua tadi, kita punya bukti yang kuat. Nah, itulah yang selalu diperlukan di pengadilan sehingga pengadilan tidak serta merta syariatnya tetap berpegang syariat, tapi bagaimana juga andil itu menjadi pertimbangan tersendiri sehingga menjadi apa? Menjadi pembagian yang fair dan seharusnya haknya itu orang itu dilindungi. Begitu Fadil ya. Berarti kita sebagai keluarga yang maksudnya kan saya walaupun masih mahasiswa cukup mengerti lah sedikit mengenai hal itu. Jadi kita harus lebih sering edukasi gitu juga ya Pak ke Betul, keluarga ya. betul tugas kita itu. Kita bukan ingin intervensi, tapi memberikan pencerahan, ya, cuma memberikan arahan, ya, gitu. Oke Pak, terima kasih banyak atas ilmunya. Oke. Ya, cukup ya Pak Fadil. Mas Fadil. Cukup Pak. Ya, alhamdulillah ya. Ya, mungkin sedikit ya kalau masalah tadi itu ya. Itu kalau di barat itu malah sudah menjadi hal yang biasa. Pernah dengar estate planning, Mas Fadil? Estate Iya, planning pernah dengar? Nah, ini contoh ya, sebagai contoh. Siapa? Freddie Mercury tahu ya? tahu Freddy Nah, Mercury. itu ketika dia meninggal, itu hartanya sudah kebagi dua. Pertama ke teman itunya, teman LGBT-nya, dan yang kedua ke mantan istrinya. Itu lewat yang megang siapa? Estate planner. Nah, makanya Testamen kalau nggak salah itu. estate planner ya, ya Pak. Testamen, wasiat itu. Ya, wasiat. Orang Testamen. orangnya yang diserai harta si siapa si harta si Freddy-nya itu namanya estate planner. Nah, makanya saya juga sebenarnya mau membuat lembaga semacam itu, jadi membantu lah. Mungkin membantu. Bisa jadi kan orang kita emang nggak open ya terhadap dokumentasi. Nah, jadi nanti ada satu lembaga yang memegang dokumentasi itu secara private, konfidensial, sehingga ketika terjadi sesuatu kematian itu mudah diusutnya. Nih, kita ada lembaga, ada semua datanya lengkap, terus real faktanya ada, ini nggak bisa berkelit lagi dengan adanya itu. Nah, itu sebagai pengantar aja sih. Kedepannya insya Allah harus ada itu, karena kalau yang estate planner pada umumnya itu lebih apa ya, umum, tidak berdasarkan syariat Islam ya, itu lebih ke umum. Jadi bisa aja dia mau wasiatkan semuanya hartanya ke non ahli waris, memang tidak berdasarkan syariat Islam. Baik, itu sebagai pengantar, tambahan dikit. Ada lagi mungkin Pak Sarfudin Ya, banyak banyak ini nih pengalaman ini mungkin yang bisa diangkat nih. Pak Saf, silakan Pak Saf. ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Berdasarkan pengalaman, saya mau tanya Pak Ustadz. Pak Hakim kan beritahu ya. Itu biasanya kan dalam pembuatan penetapan akte ahli waris PAW itu kan ada syarat-syarat tertentu ya. Artinya selain KTP pemohon, terus ada apa namanya surat kematian, akte dan sebagainya. Nah, diantaranya klien kami kan ada masalah di surat kematian Pak. Di antara begini, itu kan orang tua itu kan adalah ahli waris ya. Hmm. Ibu bapak kan ahli waris. Terus sedangkan kita kan ngurus ahli waris daripada si almarhum. Almarhum itu kan punya orang tua tuh. Itu sedangkan klien kita aja yang anaknya ibaratnya kan almarhum itu kan sudah tua ya. Kayak kemarin tuh klien saya kan umur 90. Sedangkan kalau mengurus akte waris itu kan harus ada salah satunya kan untuk menggugurkan waris kan surat kematian ya Pak ya. Betul. Nah, sedangkan klien kita aja umur 90. Nah, itu bapaknya kan berarti dia udah kelahiran mungkin tahun 1000 berapa lah gitulah. Itu biasanya Paham, kan paham. stoknya kan di nggak ada surat itu tuh. Satu itu yang ke satu, yang keduanya itu surat itu kalau yang di desa masih bisa diatur lah. Kalau Ya. yang meninggalnya itu kayak yang di kota ada semacam apa namanya apa sih
tempat pemakaman umum itu, apa TPU ya. Tapi itu TPU. kan sulit Pak, itu minta itu surat itu kadang nggak dikasih. Saya pernah lagi tuh saking karena nggak dikasih, sampai saya foto tuh makamnya, batu nisannya. Saya jadikan alat bukti bahwa orang tua si almarhum itu telah meninggal duluan. Sampai saya itu nggak dikabul, saya capek bolak-balik gitu. Kalau seperti itu, solusi yang terbaik itu menurut Pak Ustadz bagaimana Pak? Baik, saya paham pertanyaan yang pertama. Hmm. Orang tua kita yang meninggal aja umur 90 tahun ya, Betul, misalnya. betul. Yang Iya, tua itu 90 tahun. Berarti kan dia kelahiran tahun 1900 sekian gitu kan. iya betul. Bisa jadi kakek kita, orang tuanya Hmm, dari ayah kita betul. misalnya Lebih tua meninggal lagi. tahun 1920 misalnya ya. Ah, betul, betul. Itu suratnya bagaimana itu gitu loh. Nah, itu banyak terjadi memang. Nah, kemudian pemakaman kalau bisa ada makamnya, gampang tadi betul ya. Betul, surat keterangan kematian dari desa. Nah, kalau di kota di taman pemakaman atau di dinas pemakaman nggak mau mengeluarkan surat pemakaman atau PTSP kelurahan juga nggak mau. Betul, Eh, betul. Kalau di Jakarta, alhamdulillah sepertinya pada kooperatif itu di taman di PTSP kelurahan bahwa tempat di TPU-TPU itu kalau ada memang bukti nyata ada pemakamannya di situ akan dikeluarkan. Nah, tapi kalau nah ini kembali ke pendapat Pak Safrudin ya. Kalau Ya, memang itu semua tidak kan namanya bukti, bukti itu kan bisa bukti tertulis, betul. akta kematian, surat Betul. keterangan, baik dari PTSP pemakaman itu ataupun keterangan dari desa ataupun akta kematian. Eh, Bisa juga Irisan. elektronik. Kan kita surat elektronik kan hasil foto kan elektronik tuh. Iya, iya, iya. Itu dari undang-undang elektronik kan merespon Pun, tuh. Nah, iya. merespon itu. Nah, kalau kita kembali kepada personalisasi pemahaman hakim, itu ya tentu ada dua pendapat. Kalau saya termasuk yang berpendapat bahwa kalau memang eh, itu nggak ada bukti lain, kenapa tidak? Hasil foto, Seharusnya. apalagi foto batu nisannya ada tulisan Iya, ada foto. meninggal sekian, lahir sekian, meninggal sekian, namanya ini cocok dengan data yang Jelas. ada, nggak ada bedanya. Nah, Betul. bukti yang kedua, yang ketiga, maksudnya, kan ada bukti tertulis, bukti elektronik, hasil Tulisan. pemeriksaan elektronik kemudian di print begitu kan, Betul, paham? iya, betul. Nah, ada kan saksi, saksinya Pak, Betul. saya tahu sejak saya jadi tetangga beliau, dengar kakek orang tuanya namanya ini, tapi saya nggak pernah ketemu, meninggalnya udah zaman Belanda dulu. Nah, Hmm, ada orang cerita begitu, kan dua orang yang tahu begitu nggak pernah ketemu sejak jadi tetangga. Nah, itu juga jadi bukti pendukung juga. Nah, jadi harus. kan bisa dikomunikasi di bukti tertulisnya bagaimana, keterangan saksi bagaimana. Nah, nah itulah bukti di pengadilan kan bukan hanya surat, saksi kan Betul, betul. juga. Nah, kemudian kan juga boleh hakim punya prasangka, makanya Betul, persangkaan hakim. Zon betul. kalau dalam bahasa agamanya, ya kayak emang nggak logis kalau orang tuanya masih hidup, ini aja meninggal tahun 19 meninggalnya umur 90 tahun. Dia kelahiran tahun 1930 sekian. Eh, Dia lahir orang tuanya meninggal setelah dia umur sekian tahun misalnya. Kan jadi analisa hakim juga dikembangkan di situ. Nah, kalau itu termasuk yang saya paham, saya tidak mengklaim itu salah atau enggak, tapi karena memang kembali ke person penyelesaian. Betul. Jadi tidak dijadikan bisa pemahaman alur apa reasoningnya dalam membuat legal eh, legal untuk memutuskan itu. Kalau saya bawa ke situ dan ada beberapa kasus saya bawa ke situ, alhamdulillah sampai ini menyelesaikan masalah juga dan mudah-mudahan tidak akan timbul masalah baru karena itu termasuk barangkali karena memang penyelesaian ahli waris yang sampai bertingkat munasakhot biasanya begitu berlapis-lapis sehingga datanya tidak terlacak itu seperti itu biasanya. Betul. Nah itu, nah, itu barangkali yang disampaikan ya. Eh, Oke. Ya kalau hukum sih memang sih beda pendapat ya Pak. Kalau sedangkan matematika kan sama di Indonesia, dimanapun di Inggris, di Jerman jawaban sama. Tapi kalau hukum tiga hakim tiga pendapat lain-lain tuh. Makanya itu sampai Nah, bakal saya cabut. Dan pertanyaan kedua nih Pak, saya ada klien nih, dia itu nikah alasannya kata istri yang kedua, yang pertama nikah siri. hmm, Terus klien ini kemudian orang punya, dia buatlah dia wasiat. hmm, Justru gini anak kandungnya itu dapatnya lebih kecil daripada anak-anak tiri malah dikasih. Karena memang
orang tua itu mungkin karena nggak suka sama anak kandungnya, karena anaknya nggak nurut gitu, Bos. Terus anak-anak tirinya itu justru dikasih lebih besar daripada anak kandung. Nah, kemudian anak kandungnya menggugat, menggugat waris karena dia merasa tidak adil pembagiannya, yang anak kandungnya lebih sedikit dibanding anak tiri. Kemudian dalam gugatan itu dia tidak dapat membuktikan bahwa dia adalah anak kandung yang sah dari almarhum. Sehingga saya bisa menolak perkara dia karena berdasarkan undang-undang anak siri adalah hanya punya hubungan keperdatannya gitu, kalau nggak salah ya Pak Ted ya, Hmm. dengan bapaknya, dengan ibunya, sorry, dengan ibunya. Jadi anak itu dianggap di luar nikah, sedangkan luar nikah menurut hukum bukan ahli waris. Nah, setelah perkara mau selesai, saya baru tahu dan dia ternyata punya akta cerai zaman dulu, semacam selembar kertas itu tulisan tangan dan kayak ketikan gitu, Pak. Nah, pertanyaan saya, salahkah saya mengurus itu, saya sehingga menolak justru anak kandungnya dia bukan ahli waris. Padahal itu saya tahunya setelah terakhir sudah sidang bahwa dia punya akta cerai gitu, Pak. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Sudah diputusin itu. Sudah ditolak gitu. Sampai banding sampai sampai di Depok ditolak, banding ditolak karena dia tidak dapat membuktikan dia itu anak kandung itu. Secara etis saya tidak mau mengomentari perkara itu. Saya juga nggak mau Pak. Saya tahunya udah belakangan. Saya tidak mau mengomentari perkara itu secara etis, secara etika saya tidak boleh dan tidak mau mengomentari itu. Tapi kalau silang pendapat tentang teori pembuktian, saya akan sampaikan seperti yang sudah sampaikan tentang tadi kematian tadi. Tapi kalau sudah diputus, saya nggak mau berpolemik itu gitu loh. Apalagi saya tidak tahu runutannya. Tadi nanti saya salah memberikan statement akan menjadi problem itu. Gitu. Maksud saya gini Pak, saya apa harus datang ke anak kandung itu suruh Ya, menggugat orang sampaikan bagaimana? begini, ya sampaikan begini. Itulah dampak risiko pernikahan siri. Orang tidak akhirnya anak yang lahir dari pernikahan secara syariat betul gara-gara tidak tercatat dia Nah, nggak terabaikan. Itu kan fakta itu yang saya sampaikan bisa seperti itu saja. Harusnya dia secara syariat itu full anak kandung bahkan apa dia ternyata wasiat ke anak tirinya lebih gede itu jadi apa itu? Nah siap. itu makanya edukasi tentang dampak nikah siri itu sangat penting buat sekarang. Jangan dianggap zaman Rasulullah nggak ada buku nikah, nggak ada apa-apa. Ya Itu. kalau kita di zaman Rasulullah no problem, kita ini jauh dari Rasulullah yang kejujuran, kemudian taatnya syariat ini jauh banget kita itu. Apalagi ada masalah waris yang masalah gede-gede gitu, maunya dikuasai semuanya sehingga anak kandung yang dari hasil peringkat tercatat tidak ada haknya. Nah, tapi barangkali nah, itu kalau kalau mungkin kalau memang novum misalnya bisa saja PK kalau bahasanya mau Iya, dipakai iya. itu misalnya itu misalkan gitu. Tapi kalau mengomentari pesan tadi itu saya nggak akan komentar itu ya. Itu kalau novumnya barangkali silahkan itu istilahnya untuk PK terhadap kasus seperti itu. Hmm. Oke kita coba Oke, ini terima kasih Pak. Baik. Jadi pertanyaan Pak Saf terakhir nggak bisa dipublish ya. Mungkin bisa face to face berdua tuh. Sikat nanti ya. Iya, iya. Ada lagi mungkin Pak Bu Ros atau yang mahasiswa nih, mungkin semestinya harus banyak tanya nih, Mas Fadil. Saya nanya di ruang kuliah setelah ini. Sayangnya cuma satu ya. Kalau sana tuh harus mewajibkan itu seharusnya itu bisa hadir semua. Ya ini baru teringat tadi, baru teringat saya tadi Jadi juga. jadi rame gitu. Diskusi bisa lebih panjang. Apalagi ya? Mungkin ada hal-hal yang terbaru Pak Sarnato yang bisa disampaikan Saya kasus. sengaja hari ini cuman fokus kepada penyelesaian perkara waris yang masih permohonan ya, belum yang tadi yang kedua. Baru awal ya, awal. Bukan awal, tapi tipe yang satu yang tidak ada sengketa. Barangkali Oh, perlu waktu khusus yang kalau ada sengketa bagaimana siapa saja oh gitu ya. dan apalagi kalau uh, objek warisnya sudah dipindah tangan kan ada yang Hmm. jual, ada yang Hmm, hmm, hmm. itu nanti belum belum ke situ saya. Ini kan masih masih permohonan yang Ya. bentuk uh,
karena punya kepentingan sama tapi sudah melebar juga, Ya, udah ya. tapi kan belum sampai ke detailnya. Jadi kan tema kita kan tata cara pengajuan perkara. Tadi yang Bu Ros pertanyaan sudah kami handle, kami Ya. respon. Bagaimana Ibu harus bersikap? Nggak perlu melibatkan keluarga dari almarhum suami. Ibu maju sendiri sebagai penggugat. Nah itu kan Ya. sudah cara tuh. Nah, Ya. Ibu mau gunakan lawyer atau sendiri itu hak Nah, Ibu. Kan itu. Nah itu kan udah hmm. cara tuh sehingga sudah masuk ke situ. Tinggal nanti apa saja yang mau dibagi, yang menurut Ibu itu harus didetailin semua. Sehingga termasuk ceritakan, ini objek saya yang beli bersama suami loh. Saya sekian persen, suami sekian. Ini yang beli, yang jelas ini yang beli memang suami, tapi suami beli setelah menikah dengan saya. Dan saya ada haknya juga sebagai Hmm. istri. Nah, itu harus jelas juga. Ada juga Hmm. mobil, harus jelas, seperti dirinci semuanya itu objeknya. Jangan sampai kalau ada emas, sebutin emasnya meskipun cuma 2 gram misalnya, jangan sampai jadi fitnah nanti. Itu Bu maksud Ya. saya gitu ya. Emas cuma 2 gram tapi dibeli masa suami, nggak apa-apa, sebutin aja itu. Biar keluarga almarhum itu juga tahu aliran itu bahwa kita itu mau terbuka, nggak ada ditutup-tutupi gitu loh. Kalau memang mau minta sendok piring silahkan suruh ngambil misal itu sebutin aja Bu, nanti kulkas juga nggak apa-apa Bu, mereka itu kayaknya nggak berharga, tapi kalau namanya warisan nah, itu bisa jadi masalah kalau wah itu jadi masalah meskipun Ya. nggak cuma nah, itu barangkali yang perlu disampaikan. Jadi baru ini ya tadi ya. PAW ya, Hmm. PAW. Ya, ya, kita fokusnya ke situ tapi udah mulai masuk ke sana. Nah, ya. Ah, sudah Tapi belum mulai detail saya ya. ya. Biar kita pemahaman kita bertahap. Oh, jadi awal kali dulu disebutnya apa? Fatwa waris, Tawarin kemudian permohonan pembagian harta permohonan Bagi penetapan pan pembagian pembagian harta peninggalan ya. sengketa. Yang terakhir adalah penetapan ahli P- waris. Oh ya, sekarang PAW istilahnya ya. Ya, ya, baik. Iya. Jadi sekali Mudah-mudahan lagi ini kalau ada produk pengadilan yang berupa fatwa waris di hmm, tahun 2002 mulai setelah tahun 2010 2000-an ke sini itu sudah ya. tidak ada lagi. Nah, itu Oh, sudah sudah istilahnya expire, pemalsuan juga. Iya. expire itu ya. Tidak update. Dipakai transaksi, dipakai ngambil apa, itu Ya, tidak legal itu. pasti ditolak ya. Kalau ke pengadilan pasti ditolak. Iya, iya. Baik, baik, baik. Oke, barangkali itu. Ya, kalau nggak ada lagi. Maaf Pak Ustadz, Oh ya, anu, silakan. Bu Ros. itu yang tadi mengenai emas itu perlu diajukan juga ya, karena kan Bisa umpamanya saya umpamanya ini hadiah ulang tahun kamu emas berperhiasan, apakah itu juga termasuk waris? kalau hadiah ke ibu ya enggak lah. Enggak ya Ustadz, ya 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 udah itu ya udah. Hadiah Tadi ke ibu Ustadz, ya enggak. iya makanya tadi Ustadz bilang emas juga, iya Masya Allah itu kan oh ya Misalnya Ustadz. gini, oh ternyata punya logam mulia 5 gram yang dibeli bareng sengaja untuk investasi. Misalnya gitu loh Bu. Oh iya Nah, Ustadz, jangan ya ini jadi bukan bekerja deh. perhiasan. Ini kan nggak Yang mau bukan menerima dihadiahkan. uang terus, dan di bank kan kita waktu yang mau kita cepat dijual kan misalnya logam mulia, nah gitu loh Bu maksudnya. Oh iya ya. Kalau hadiah untuk ibu ya jangan dihitung. Oh iya ya Ustaz, ya Allah ya. Terima kasih. Sudah milik ibu itu. Iya iya makasih. Ya, ya, ya. Ya Allah, ya itulah. Jadi permasalahan nih. Mungkin ke depannya sekarang PAW besoknya berikutnya ya Pak Hakim ya. Ya, 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 ya. Nah, ya sayang ini nggak terlalu banyak peserta. Kalau banyak mungkin ada hal-hal yang bisa diskusikan. Awal Baik, bulan depan kali perlu lagi. perlu. Dan boleh mahasiswanya Pak Hakim Nanti kita kerahkan digerakkan, nanti. ya, biar banyak. Biasanya jam 10 baru bisa share tadi itu masalahnya. Begitu Fadil ya jam 10 baru Oh bisa iya share. pantas. Iya, Iya, Pak. Iya, saya baru ingat. Oh, iya, iya, iya. iya. Hmm. Besok kita Juni ya, besok Juni Insya Allah kita adakan lagi. Mungkin perlu dirinci apa kurikulum yang mau kita bicarakan Pak Hakim. Iya, iya. Tema utamanya apa? Apabila nanti keluar dari tema kan bisa ketahuan nggak kita Nanti kita diskusikan lagi. Om. hmm, kita susun gitu. Langsung lagi. Jadi diskusinya bisa teratur dan bisa dipelajari lewat rekaman gitu Pak, lewat channel. Oke, nggak ada lagi Pak Saf, Pak mahasiswa.
Sementara cukup. Itu cukup ya. 1 jam lumayan. Cukup sementara. Baik, Lihatnya udah bagus. insya Allah kayaknya udah nggak ada lagi nih Pak Hakim. Bisa Ya, ditutup oke. dengan eh, closing statement dari Pak Hakim, silakan. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara mahasiswa saya ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini berlanjut lagi. Dan sengaja saya fokus ke satu tema masalah waris, bagaimana mekanisme pengetahuan ahli waris. Karena kita biar fokus meskipun saya tidak menyiapkan bahan. Dan diskusinya ternyata nyambung. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk nanti ke bagian berikutnya. Dan kita tidak bisa tetap menyelesaikan persoalan keluarga sesuai dengan syar'i, tapi secara legal nasional kita mendapatkan jaminan hukum yang pasti juga, sehingga kita juga dalam melakukan syariat ini betul-betul bisa memang yakin dipenuhi semua syariat Islam dan tanpa dan kita yakin bahwa melalui pengadilan agama pun karena misinya adalah menegakkan syariat, tentunya semua dikembalikan ke syariat juga, sehingga kepercayaan kematian agama itu orang itu akan menjadi satu pilihan. Dan memang ketika masalah waris itu bagi orang yang beragama Islam dan pewarisnya beragama Islam, ahli waris agama itu harus ke pengadilan agama kalau ada sengketa. Kalau dibawa ke pengadilan negeri itu pasti pengadilan negeri sudah akan menolak. Itu sekarang seperti itu. Jadi kenapa tidak kita manfaatkan, kenapa tidak pergunakan kalau ada lembaga yang legal formal di negara itu. Barangkali itu statement saya dan mudah-mudahan kita bertemu di uh, forum berikutnya. Bulan depan. Kita bisa kaji lebih lanjut lagi tentang bagaimana penyelesaian masalah waris di pengadilan agama. Saya akhiri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira atas paparan informasinya dan ulasannya pada Pak Hakim Mustafanto. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan kita, bisa menjadi pengetahuan baru yang bisa kita sampaikan kepada kolega-kolega kita. Dan acara kita hari ini, semoga ini bisa menjadi amal kita ya, amal kita semua dalam rangka thalabul ilmi. Juga bisa menjadi awal dari kita untuk semakin semangat mengawal syariat ini ya. Syariat ini yang sudah mulai banyak diajukan umat, sehingga mereka tidak terlalu peduli ketika mungkin mereka bersengketa, mereka tidak langsung kepada tempatnya gitu, bahkan mereka membuat cara sendiri gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Semoga Allah memberi kita taufik hidayah untuk tetap semangat dalam thalabul ilmi, menggali ilmu syariat, khususnya ilmu waris untuk kita sendiri dan keluarga kita. Baik, kita tutup diskusi bulan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis, penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua pada yang sudah hadir, Pak Hakim. Baik, saya tutup ya. Sampai jumpa bulan depan.